pekan berzikir malam tahun baru. Kenapa khatam Quran malam tahun baru, pekan hana malam lain ni? Ini kalau sudah begini, ini pola pikir juga, Pak. Artinya kita mentakzimkan juga malam tahun baru dengan pola-pola yang berbeda. Ini pakat Yahudi kan, hana pupunya, awak rompa. Kita ini enggak usah bakar kembang api, berzikir saja. Ketika kami bakar kembang api, kalian berzikir, jangan banyak. Maknanya takzim juga ke malam tahun baru, Pak. Takzim juga. Jadi bagaimana caranya? Tak mentong, diam saja, berdiam di rumah. Kenapa mu? Oh, saya mau berzikir, pekan malam tahun baru rumah. Malam ini apa? Kemarin kan bisa berzikir. Berzikir 24 jam pergi jujit, bahana buku. Pecah pekan macam malam tahun baru. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita berada di penghujung tahun 2023 dan besok sudah masuk 2024. Yang pun yang tak puput kedanya. Ada 3 simbol Yahudi, Pak. 3 simbol orang kafir yang mereka lakukan ketika malam tahun baru. Yang pertama identik dengan api. Api itu majusi. Maka kaum majusi ketika menyembah Tuhannya, api itu dihidupkan. Maka Rasulullah mengatakan di dalam riwayat hadis Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kalau ada yang menyerupai satu kaum, maka mereka termasuk kaum itu. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu akan dibangkitkan dengan idolanya. Nyanto idola dia. Pemain bola, berarti pemain bola aja. Siapa idola kita? Maka kita akan dikumpulkan dengan idola kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini simbol yang pertama. Simbol yang kedua, trompet. Trompet itu kebiasaan Yahudi. Acikalan Yahudi dimanapun berada, kalau ada hari-hari kebesaran mereka selalu dengan trompet. Maka katanya beda ikut dengan. Nanti akan kita lihat ikut dalam bidang apa sebenarnya. Oh, lun hananit lun, apakah termasuk dosa atau tidak? Ya, Pak. Nah, yang pengalun hananit kena. Nanti akan kita lihat beberapa hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran pada surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, suara-suara seperti lonceng. Dari dulu itu lonceng adalah simbol Nasrani. Jadi apa saja kalau udah suara lonceng, yang simbol Nasrani. 3 simbol ini, kalau kita mengikuti salah satunya fahuwa minhum. Seorang itu termasuk dalam kelompok ini. Tahun 2023 penanggalannya adalah penanggalan Masehi. Masehi itu Al-Masihu. Masih itu apa? Itulah Nabi Isa alaihissalam, Al-Masihu. Makanya sekarang Nasrani itu kan ada 4. Nasrani Naput. Yang pertama Nasrani Yaqubiyah. Nasrani Yaqubiyah, kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, manidda'a anna Isa annal Masiha huwa Allah. Mereka menganggap kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ketika ditanya kenapa Tuhan, li'annahu ahya wa amata. Nabi Isa bisa menghidupkan dan mematikan. Memang betul di dalam Al-Quran, di situ diungkapkan oleh Allah Nabi Isa bisa menghidupkan dan bisa mematikan biizni, dengan izinku, kata Allah. Jadi Nabi Isa mengambil tanah, fa'anfukhu fayakunu tayran biiznillah. Ketika tanah itu diambil dan ditiup, maka tanah itu menjadi burung. Yang burung yang jadi itu adalah burung merpati. Tapi dalam tafsir Baydawi diungkapkan tidak begitu lama burung itu menjadi tanah kembali dan tidak abadi.
Yang dihidupkan oleh Nabi Isa tidak abadi, kecuali ada seorang wanita dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Dia itu hidup sampai punya anak, menikah dan punya anak. Nabi Isa pernah menghidupkan juga temannya yang sudah digotong menuju ke kuburan, bisa hidup kembali. Dia menikah, tazawwaja, dia wa'an salah, dia punya menikah dan punya anak lagi. Yang terakhir yang dihidupkan oleh Nabi Isa adalah Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, namanya Sam, tetapi hidupnya cuma sebentar saja dan kemudian meninggal kembali. Ini menandakan apa? Nabi Isa betul menghidupkan, Nabi Isa betul mematikan, tetapi Allah mengatakan biizni, dengan izinku, kata Allah. Kalau tidak dengan izinku, maka dia tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Tetapi kelompok yang pertama, kelompok Yakubiyah, mereka meyakini kalau Nabi Isa itu Tuhan. Yang kedua, kelompok Nabutiyah. Kelompok Nabutiyah manidda'a anna Isa ibnullah, Nabi Isa adalah anak Allah, anak Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Keyakinan yang pertama bertolak belakang dengan akidah kita. Keyakinan yang kedua bertolak belakang dengan akidah kita. Maka ini namanya kufur i'tiqadi namanya. Mereka kufur secara i'tiqad. Kenapa i'tiqadnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kelompok yang kedua. Makna jika dua buah Nasrani tidak sesuai dengan hati nurani, katanya. Yang ketiga, mulkiyah. Nasrani mulkiyah. Mereka itu menganggap Nabi Isa bahagian daripada Tuhan. Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Ini tiga-tiga Tuhan ini juga bertolak belakang dengan kitab. Apapun yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan akidah kita. Maka kalau kita setuju dengan apa yang mereka lakukan, kita sama seperti Nasrani Nabtiyah. Kalau kita mengatakan Nabi Isa Tuhan, kita sama seperti Nasrani Yakubiyah. Kalau kita mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka kita juga berkeyakinan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kufur i'tiqadi. Apapun perayaan yang mereka lakukan, kalau kita setujui, maka kita juga fahuwa minhum, kita termasuk golongan itu. Ada satu lagi yang keempat. Ini namanya Nasrani, kalau dalam tafsir Al-Baydawi, Nasrani Islamiyah. Kalau di dalam tafsir Sawi namanya Nasrani Muwahidah. Adalah kelompok Nasrani yang mereka yakin idda'a anna Isa huwa Abdullah, Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya ketika pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh pembesar Quraisy. Kalau di dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau, faja'a rahtun min kibari Quraisy. Jadi datang di bawah 10 orang. Tetapi di dalam riwayat itu disebutkan 4 orang. Yang akan kita sebutkan sekarang 3 orang saja. 2 orang saya sebenarnya cukup juga untuk mewakili yang lain. Mereka datang akan bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang itu? Itu bukan sembarangan orang yang datang. Yang pertama Walid Al-Mughirah. Coba kita lihat bagaimana sepak terjang Walid Al-Mughirah. Siapa Walid Al-Mughirah? Nyan Walid Al-Mughirah ulun paling kaya, ya, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggelar Walid Al-Mughirah itu wahida, ya, wahida itu apa? Satu-satunya penduduk Mekah yang tidak menyembah Allah tetapi makmur dia. Itu mayang dan taputan syirik lagi, tapi hidupnya makmur. Makmur bagaimana? Yang pertama kata Allah, saya berikan harta yang melimpah kepada dia. Beda dengan orang lain, hartanya melimpah. Sehebat-hebat Abu Jahal lebih hebat Walid Al-Mughirah. Sehebat-hebat Abi Lahab, Abu Jahal, masih hebat Walid Al-Mughirah. Jadi di dalam tafsir Ibnu Abbas, hartanya itu mabaina Makkah wal Yaman. Itu diantara Mekah dan Yaman. Yang harta Walid Al-Mughirah menduma. Ini kalau kita ini sekaya-kaya katanya, tanah na bacu-bacu tepat. Di Banda Aceh tabo hektar, Aceh Raya tabo hektar, di Medan tabo hektar, Iluan Nanggro tabo hektar. Walid Al-Mughirah kan tabo hektar. Itu jarak dari Mekah ke Yaman itu 600 km. 600 kilometernya ya napa tak tanya nyata Walid Al-Mughirah, punya Walid Al-Mughirah. Ini kalau kita mengecek di dalam tafsir Ibnu Abbas,
Oh terpegah tanah luah, lebih luah tu Walid Al-Mughirah. Maka digelar dengan Wahidah. Yang kedua, Walid Al-Mughirah mempunyai 10 anak laki-laki. Yang ke-10-nya itu semua mereka menjaga Walid Al-Mughirah. Makanya mereka itu tidak keluar dari kota Mekah. Ayah perlenya kamu ayak belah drone neduk entang ino. Ayah apa perlai, kamu jaga, hana perlai je. 10 orang anak tak tanggung-tanggung, Pak. Maka ada istilah kita begini. Satu orang ibu sanggup menyekolahkan 10 orang anaknya. Satu orang ibu sanggup memberikan makan 10 orang anaknya. Satu orang ibu sanggup menjaga 10 orang anaknya. Tipno doan jaga, Pak. Satu orang ibu. Padahal mungkin pendidikan ibu itu minim sekali, tapi sanggup dia jaga. Sanggup dia jaga, sanggup dia sekolahkan. Tetapi 10 orang anak belum tentu sanggup menjaga satu orang ibunya. Yang sibuk mati-mati sibuk gerong. Anak pun waktu mak sakit anak baik lun sibuk dan. Jauh adik mentau. Oh baik lun sibuk mandu mai. Padahal anaknya 10 orang. Makanya Allah mengatakan Walid Al-Mughirah itu wabanina syuhuda. Itu Walid Al-Mughirah itu selalu mendampingi ayahnya. Kebutuhan ayahnya selalu apa dipenuhi oleh ke-10 orang anaknya. Begitu hebatnya Walid Al-Mughirah. Dan beliau juga terpandang di suku Quraisy. Dipuji oleh Allah, dipuji begini, dia sudah kafir, sudah kaya lagi. Yang tak berdoa, ya Allah lun mujud lagi Walid Al-Mughirah je bakal hajud mah. Lun haid lun semayang, haid lun ni tapi lun kaya je bakal hajud. Kenapa tidak bisa? Maka kalau kita mau kaya seperti Walid Al-Mughirah, hana perle semayang, hana hajud bakal hajud mah. Empat dalil mah. Oh nah dalil. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid, kata Allah. Siapa yang mau, kata Allah, mau dunia ini semua dengan isi-isinya, saya berikan semua. Ajjalna lahu fiha ma nasha, saya permudah lagi hidupmu, kata Allah. Kamu ingin mencuri, kamu buat ini, kamu buat itu, kamu tidak mau salat, tidak mau ibadah, saya kayakan kamu. Ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Sebagian membaca lima yurid, siapa yang mau lagi, kata Allah. Tetapi ingat, kamu cuma menikmati di dunia saja, sebatas umurmu saja. Kemudian setelah itu thumma ja'alna lahu jahannam, saya jadikan jahannam untuk dia. Ini yang pertama, Walid Al-Mughirah yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan urung cilik-cilik ni, Mak. Artinya kalau dia mau, harta dia itu dia berikan ke Rasulullah. Ya Muhammad, kamu sembah patung, saya berikan harta saya. Ya, Mak. Yang kedua, As bin Wa'il. As bin Wa'il bukan orang sembarangan, Pak. Orang yang berani getena Rasulullah SAW ketika di Masjidil Haram, sehingga gara-gara beliau turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Ya, Pak. Apa itu abtar? Jadi Nabi Muhammad ketika ketemu dengan As bin Wa'il padahal anaknya itu cukup taat, sahabat Rasulullah, Pak. Sahabat Rasulullah SAW, anak As bin Wa'il, ya. Jadi ketika ketemu dengan Rasulullah, apa kata As bin Wa'il? Anta abtar ya Muhammad, kamu celaka, kamu tidak bisa diuntung, kamu pembawa sial. Ketika itu Nabi Muhammad diam saja, dan turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, yang mencaci maki kamu, yang mengatakan kamu sial, dia yang sial. Ini orang yang kedua. Yang ketiga, Umayyah bin Khalaf. Hana Thawturi, Umayyah bin Khalaf, memang. Kalau berada di kota Mekah itu tidak ada yang mengenal beliau. Beliau dikenal hebat, dikenal pembesar, dikenal juga sebagai urung paling keren, urung keren. Ini Umayyah bin Khalaf. Istrinya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaan suaminya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, boleh ghibah orang lain, boleh ngomongin orang lain dengan syarat istifta. Istifta itu minta fatwa. Seorang sepasang suami istri mendatangi kita, atau suami saja, dia ingin minta fatwa tentang istrinya bagaimana, dia bongkar seluruh aib istrinya, boleh, kenapa tidak boleh? Tapi dengan syarat istifta, minta fatwa. Makanya istri Umayyah bin Khalaf mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lintulun cukup kredit ya Rasulullah. Itu jajan saya, uang apa namanya, peng jajan, peng untuk kebutuhan hari-hari. Beliau berikan satu hari itu tidak cukup, hansip tiuro yang keju, hansip
kurang, untuk jajan anak saya juga kurang. Apakah boleh ya Rasulullah saya mengambil isi dompetnya tanpa sepengetahuan dia? Boleh nggak ya Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? Boleh. Ambillah ma yakfiki, apa yang mencukupkanmu. Setelah cukup becok lebih. Thiura se pedum 500 ribu mentang cok. Becok lebih. Ane orang pedum jajan tip 20 ribu, cok 20 ribu, bek lebih daripadanya. Tidak apa-apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka isteri Umayyah bin Khalaf pulang, dia ambil isi dompetnya Umayyah bin Khalaf. Maka bapa-bapa menyontek dompet kurang hokanya hanal ibu ya. Onyo mungkin ibu habis dengar ceramah cok dompet bapa yang kredit, tapi yang kredit ya, yang kredit. Dia tidak memberikan apa yang mencukupi istrinya, maka boleh mengambil, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ini 3 nih Pak yang datang. Mereka ketika datang menghadap Rasulullah, permintaannya pun kan jelek-jelek. Apa permintaan mereka? Ya Muhammad. Mereka enggak panggil ya Rasulullah, mereka enggak panggil ya Nabi Allah, enggak panggil ya Nabi, mereka selalu memanggil ya Muhammad. Maka kalau seandainya ada di dalam hadis ada yang memanggil ya Muhammad, ini berarti orang asing ini Pak. Arti orang asing apa secara akidah? Satu. Yang kedua, kalau ada yang memanggil ya Muhammad, itu juga orang asing yang tidak pernah berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Siapa itu? Jibril pertama sekali itu ketika ketemu dengan Nabi Muhammad memanggil apa? Ya Muhammad anta Rasulullah. Ini sudah pertemuan yang keberapa ini? Sudah pertemuan yang kedua. Baru beliau mengatakan ya Muhammad anta Rasulullah. Ketika turun surah ya ayyuhal muddatsir, ketika itulah Jibril mengatakan ya Muhammad. Maka kalau kalimat ya Muhammad itu kalimat asing Pak. Penduduk Mekah memang memanggil ya Muhammad karena mereka belum familiar lagi, belum masuk Islam waktu itu. Termasuk panggilan dari 3 orang tadi Pak. Ya Muhammad, na'budu ilahaka wa ta'budu ilahana. Permintaannya satu saja. Kamu menyembah Tuhan kami, kami menyembah Tuhan kamu. Kita sama-sama beribadah. Nanti ketika kita lihat mana khairun itu yang lebih baik. Kalau seandainya Tuhan kamu lebih baik, maka saya menyembah Tuhan kamu. Kalau Tuhan saya lebih baik, maka kalian akan harus menyembah Tuhan saya. Bagaimana ya Muhammad? Ya, nih Pak. Permintaan hanya jelek-jelek nih Pak. Kemudian setelah itu turunlah ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun ya Pak. Kalimat kafirun itu dibuat dalam bentuk jamak. Jamak itu banyak. Kalau satu al-kafiru, al-kafirani, al-kafiruna. Penyebutan al-kafirun di dalam Al-Quran 20 kali, 20 gaul al-kafirun. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, satu lagi Usulul Tafsir wa Qawaiduhu, di situ dikatakan pengulangan at-tikraru yufidu tanbih. Pengulangan dalam Al-Quran itu memberikan nasihat kepada kita apa? At-tanbih, hati-hati ya Pak. Makanya ketika al-kafirun 20 kali, hati-hati dengan orang kafir, hati-hati berinteraksi dengan orang kafir. Apakah kita boleh bermuamalah? Boleh, tapi hati-hati bermuamalah dengan mereka. Makanya bermuamalah dengan orang kafir ini digambarkan di dalam surah At-Taubah. Fa idza stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila mereka itu istajaraka, mengajak kamu berdagang, berdaganglah bersama mereka. Tapi dengan syarat kata Allah, boleh berdagang dengan Cina, boleh berdagang dengan Yahudi, boleh berdagang dengan Nasrani, boleh berdagang dengan orang musyrik, dengan orang kafir, tapi satu syarat kata Allah. Apa namanya? Dakwahilah dia sehingga dia itu beriman kepadaku. Hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga dia itu dengan tingkah laku kamu bisa menjadi dakwah untuk dia. Kita ada berdagang dengan Cina Pak. Ketika azan tajak semayang, mudah-mudahan dengan tajak semayang berlaku apa namanya akhlak kita baik dengan si fulan, dia bisa masuk Islam. Tapi Cina kata balik Pak. Katanya tak berdagang dengan Cina, dia tengok lagi Cina Pak. Tak berdagang dengan Cina itu ilu puntung hana itu baca Pak. Sebulan berdagang mentang ilu panjang Pak. 2 bulan berdagangnya coba-coba ilu puntung. 3 bulan berdagang baca-baca hana soleh Pak. Bulan berdagang muta-muta ini bekaceh lagi orang Cina Pak. Jadi bukan kita dakwahi dia, Cina dakwahi dia jawabannya sekarang masalahnya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Al-Kafirun, surah Al-Kafirun itu dinamakan juga dengan surah Al-Mu'abadah. Mu'abadahnya surah cerita tentang ibadah. Kalau cerita tentang ibadah, nyan hana toleransi pak beribadah, hana toleransi. Oh tanya tajak gede tak ibadah, nyan hana toleransi. Bukan itu toleransi pak. Kemudian kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Nataru dan bagaimana? Natal dan Tahun Baru. Kenapa tidak boleh? Ada apa sebenarnya? Kenapa mereka boleh mengucapkan salam kepada kita dan kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka? Kita sudah pernah membahas di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Wa in kana kafiran dhimmiyan. Kalau ada seorang kafir zimmi memberikan salam, kata Imam Asy-Syafi'i, dengan lafaz assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana posisi kita sebagai seorang mukmin? Atau tiba-tiba nanti nak merumpuk berjalan assalamualaikum, nya orang kafir beraimai, atau siapa Yahudi atau Nasrani, boleh kata Imam Asy-Syafi'i dengan syarat dia kafir zimmi. Kafir zimmi bagaimana? Kafir yang hidup di dalam lingkungan orang-orang beriman, orang-orang muslim, dan dia patuh dan taat terhadap aturan yang ada. Ini namanya kafir zimmi. Maka Rasulullah SAW ketika hidup berdampingan dengan Yahudi, Yahudi itu biasa saja patuh pada Rasulullah, walaupun akhirnya diusir oleh Rasulullah SAW. Ini kafir zimmi. Satu lagi namanya kafir harbi. Kafir harbi, kafir yang merongrong urung Islam. Ini kafir harbi juga. Artinya halal darahnya. Kenapa? Dia merongrong orang Islam. Maka kafir harbi adalah kafir yang bisa diperangi. Kalau kafir zimmi, kata Imam Asy-Syafi'i, boleh ketika dia mengucapkan assalamualaikum, walaupun mengolok-ngolok, assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam. Atau dia panjangkan assalamualaikum warahmatullah, Imam Syafi'i mengatakan jawablah dengan waalaikumsalam. Oh, apa maksud waalaikumsalam? Imam Asy-Syafi'i juga menjawab, maksud waalaikumsalam, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu, mudah-mudahan Allah gejok petunjuk sebagaimana diberikan petunjuk kepadaku. Ya, maka ketika dia mengucapkan kepada kita assalamualaikum, salam sejahtera, rahmat bagimu, kesejahteraan bagimu, tambahlah waalaikum, dan kamu juga mudah-mudahan dapat petunjuk sebagaimana saya dapat petunjuk. Itu maksudnya. Berbeda dengan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Apa kata beliau? Syaratnya sama sebenarnya. Wa in kana zimmiyan, harus kafir zimmi yang berada di dalam lingkungan orang Islam dan patuh dan taat kepada aturan yang ada. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka ucapkanlah ruddu bimithlihi, sama seperti dia juga. Kalau dia mengucapkan lengkap, maka lengkapkanlah untuk ucapan untuk dia. Pertanyaannya, kenapa mereka boleh? Bahkan awak hanjut, bahkan katanya hanjut, ya nampak. Kenapa tidak boleh kita selamat Natal dan Tahun Baru ya? Kenapa tidak boleh? Tidak boleh karena keyakinan mereka menyimpang. Setiap yang mereka lakukan itu menyimpang. Tidak lebih daripada 3 hal tadi. Kalau yang 4 itu sudah jarang. Yang mengatakan Nabi Isa sebagai hamba Allahnya jarang. Yang mengatakan sebagai Nabi Isa itu sebagai Tuhan 3, Trinitas, itu banyak. Kalau kita juga mengikuti acara mereka, secara tidak langsung kita setuju apa yang diyakini oleh mereka. Kalau Nabi Isa itu bagian daripada 3 Tuhan, Trinitas. Nyankehnya yang hanjur, itulah yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya ada Nasrani muwahhidun, ya, itu pun perlu kita lihat-lihat juga, ya. Ada Nasrani muwahhidun, dia yakin dia hamba Allah dan lain sebagainya. Itu dia pasti tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Nasrani yang 3 tadi, tidak mungkin dia lakukan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Ini ayat ini kadang-kadang hampir sama-sama. Maka ji imu menyoga baca ayatnya kepikir 2 gol ya. Kedua gol tertugo apa yang fikir. Nyo hana ujung untuk anda baca ya. Ruhi kelimatmu subhanallah ni. Kenapa? Karena membalik-balik, bertukar-tukar. Akan kita lihat sekarang apa maknanya, kenapa kerap membalik-balik.
Kenapa ada la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud? Nyopu ilenya. Kenapa tidak satu saja? Kenapa di dalam terjemahan sama semua maknanya? Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang saya sembah, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, padahal bukan seperti itu terjemahannya. La a'budu ma ta'budun, ini kata kerja nih. Dari mana kita tahu kata kerja? Itu ada hamzah. Hamzah itu namanya hamzah mudhara'ah. Hamzah mudhara'ah yadullu ala Muhammad fardi, pribadi. La a'budu ma ta'budun, maknanya secara fisik saya tidak mungkin datang ke tempat ibadah kalian, beribadah sebagaimana kalian beribadah. Maka kalau dikemas dalam bentuk kata kerja, ini maknanya fisik. Secara fisik saya tidak mungkin sujud di tempat sujud kalian, maka tidak boleh datang ke tempat rumah ibadah mereka. Ya hanjir mah. Oh, Kak Lun Hananit, kan masalah Hananit. Mereka sudah berkeyakinan seperti itu. Keput aja kena tabluh kena nih, Pak. Walaupun Hananit. Lun Hananit lun temecu. Ya, cuma yang murno-murno. Ya sama mentong ya, Pak. Lun Hananit lun pegawai pino. Iban Hananit ini. Nit itu tak perlu kita ungkapkan sebenarnya, Pak. Nit itu kan ibadah hati, Pak. Kalau kita sudah cenderung ke situ, ya, kita cenderung ke situ, artinya apa? Kita memang setuju dengan apa yang mereka lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, wala ana abidum ma abatum, ini sebuah jumlah ismiyah namanya. Jumlah ismiyah di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata benda. Kalau tadi kata kerja. Kalau kata kerja maknanya fisik. Saya tidak mungkin pergi ke tempat ibadah kalian. Itu fisik. Yang kedua, wala ana abidun, kalimat kata benda maknanya apa? Secara at-tariqah, cara berpikirnya, Pak. Jadi makna abidun, walaupun kita tidak pergi ke tempat ibadah mereka, tapi kalau cara pikir sama seperti mereka, getanyo minhum jid. Ya. Ulun hanani lunjak buat tempat ibadah awaknya hanani sapu. Tapi akai getanyo lah kayak akai Nasrani, Pak. Maka masuk juga ke dalam kategori ini. Ya. Jadi makanya menyembah itu ada dua. Apakah menyembah secara fisik atau kita menyembah secara akal, secara jalan, cara, logik, cara. Ada seorang ahli ibadah, dia ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Quran, mandum ahli kanyan, Pak. Dan dia tidak pernah pergi ke tempat ibadah mereka, tetapi akal cara pikirnya sama seperti Yahudi, akal cara pikirnya sama seperti Nasrani. Ini masuk ke dalam kategori yang kedua tadi. Wala ana abidu ma abatum. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, berarti larangannya dua. Larangan yang pertama, pergi secara fisik. Larangan yang kedua, jangan sampai pikiran kalian dirasuki oleh pikiran kafir, pikiran Yahudi, pikiran Nasrani, nya yang baik, pikiran sekuler atau pikiran macam-macam lah, menentang Al-Quran dan lain sebagainya. Nya kan pikiran-pikiran Nasrani, pikiran-pikiran Yahudi, pikiran-pikiran orang kafir. Makanya pada akhir ayat Allah mengatakan begini, lakum dinukum waliyadin. Saya butuh terjemahan, Pak. Ada itu, Pak? Oh, enggak ada ya. Lakum dinukum waliyadin, itu terjemahannya begini. Itu terjemahan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita padahal sudah pernah membahas hadis Arba'in Nawawi. Ad-din itu kata Imam An-Nawawi, ad-din itu maknanya dua, tidak lebih dan tidak kurang dari dua. Makna ad-din. Yang pertama, ad-din itu yaumul ba'thi, hari kebangkitan, itu din namanya. Ya. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari kebangkitan. Aci terjemahkan agama tiga. Allah yang menguasai hari agama, kipa hari agama lima. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari agama, kipa menguasai hari agama lima. Maka tidak ada makna agama di situ. Yang pertama maknanya yaumul ba'thi, hari kebangkitan, itu din namanya. Ya, nama. Yang apa contoh lain lagi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Penerjemah di terjemahan manapun selalu diterjemahkan, ya Muhammad, tidakkah engkau melihat seorang yang mendustai agama? Kita mendustai agama ini. Bukan mendustai agama, mendustai hari kebangkitan. Makanya karena mereka mendustai hari kebangkitan, mereka berbuat maksiat. Secara kita tidak sadari, Pak, seorang yang meninggalkan salat, seorang yang berbuat kejahatan, dia secara tidak sadar dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Kalau dia yakin, dia akan berbuat maksiat.
Kalau dia yakin, maka dia tidak akan mencuri punya orang lain, mengambil punya orang lain, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ini makna din yang pertama. Makna din yang kedua, ad-dinu bimakna al-amalu atau a'malu. Amal perbuatan itu din namanya, ya, din. Bagaimana kita terjemahkan lakum dinukum waliyadin? Kamu perbuatanmu nepegat laju ke dia, terserah dron. Perbuatan don baik ni otak hati, ya, ini makna lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, amalmu terserah, amalku juga terserah, kan? Itu makna lakum dinukum. Maka ada yang membaca lakum dinukum waliyadin, ada yang membaca lakum dinukum walidin, ya, Mbak, walidin, waliyadin dan walidin. Seperti sama yang membaca ka'asfim makul, satu, ada yang membaca ka'asfim makul, ya, Mbak. Nyontok menyonai baca ka'asfim makul, itu baik dah pegah dah subhanallah, Mbak. Nyan ruhi pegah limum belum drone yang subhanallah, ya, Mbak, ya. Baik salah aja hendak. Jadi makanya sebelum subhanallah sama orang lain, kita lihat dulu ni bacaannya apa sebenarnya. Maka boleh dua, boleh waliyadin, boleh walidin, ya, Mbak. Jadi makanya perbuatanmu nepegat laju ke dia, sembah patung, pikiran moderat, pikirannya terserah, Mbak. Yang jelas dia tidak bisa memudaratkan kita, ya, tidak bisa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walidin, dan saya juga punya amal ini jangan pernah kamu taati, ya, ini makna lakum dinukum waliyadin. Maka sama seperti ad-dinun nasihah. Di dalam terjemahan nyosayang anu mi diterjemahkan lagi dalam Quran hadis, agama itu adalah nasihat. Kipan agama nasihat? Cita fikir, Pak. Agama nasihat, kipan agama nasihat, Pak? Apakah agama itu menasihat-nasihati? Bukan itu. Ad-din itu maknanya al-amal, amal perbuatanmu, kata Rasulullah. Ad-dinu, amal perbuatanmu, an-nasihah. Kalau ingin diberikan reward oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, an-nasihah. Nasihah itu maknanya apa? Tiga maknanya, Pak. Kita ambil dua saja. Makna yang pertama, ikhlas karena Allah. Kalau kamu beribadah ingin dapat pahala, maka harus an-nasihah, ikhlas karena Allah. Untuk siapa itu? Lillahi, ikhlas karena Allah, berdasarkan Al-Quran, ya. Kita dalam terjemahan sudah salah menerjemahkan. Agama itu nasihat. Untuk siapa nasihat? Untuk Allah, ya, Mbak. Gimana nasihat untuk Allah, ya, Mbak? Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Yang kedua, makna an-nasihah, ada al-wajibat, melakukan kewajiban. Maknanya apa? Untuk apa kita salat? Untuk melakukan kewajiban dan perintah Allah. Untuk apa kita puasa? Ad-dinu an-nasihah. Semua amal ibadah itu berdasarkan perintah Allah, ya, Mbak. Bukan agama nasihat, ya, Mbak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita buka dialog sajalah nanti. Cuma sebagai penutup begini. Apapun modelnya, Mbak. Kenyo artinya modelnya begini. Kalau demi mendukung pikiran-pikiran Yahudi, yang mendukung pikiran orang kafir, yang mendukung kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan, naudzubillah min dzalik, sebagai anak Tuhan, naudzubillah min dzalik, sebagai trinitas, nyat hanapat paso kenapa, ya. Kenapa? Kalau kita menerima juga secara akal, kita menerima apa yang mereka lakukan, secara atarikah, secara mindset kita menerima apa yang mereka lakukan, maka kita sama juga seperti mereka, walaupun kita tidak pergi ke tempat ibadahnya mereka. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Makna millah itu dua. Yang pertama keyakinan. Keyakinan Yahudi bagaimana? Keyakinan Yahudi itu Uzair sebagai anak Tuhan. Keyakinan Yahudi yang masuk surga cuma mereka. Keyakinan Yahudi mereka adalah orang terhormat, Yahudi, Pak. Keyakinan Yahudi, apapun yang mereka lakukan, semua itu sudah legal. Mereka membunuh Nabi Zakaria legal, ya. Membunuh Nabi Yahya legal. Apalagi membunuh orang Palestina, Pak. Legal menurut mereka. Kenapa? Nabi mentang legal, kamu apa? Belumnya, ya. Sehingga mereka itu memanggil dirinya sebagai Israel. Israel itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kami ini ahibba'u, ahibba'uhu,
kami ini adalah keturunan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Allah, kalian keturunan mereka, tetapi kalian sudah keluar jalur. Maka Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millah. Yahudi dan Nasrani akan terus bekerja, terus berusaha, terus mengadakan makar sehingga kalian itu mengikuti millah mereka. Apa itu millah? Millah yang pertama keyakinan. Maka keyakinan Nasrani itu kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Sehingga mereka mengatakan diabadikan oleh Imam Al-Baydawi, na'budu Isa, kami itu menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, menyembah Nabi Isa Rabban litaqarrub ilallah. Maka bohong itu. Kalau ingin mendekatkan diri dengan Allah, nak perlu sembah benda lain, langsung saja Allah Subhanahu wa taala. Itu tak perlu, ya. Maka milah yang kedua maknanya apa? At-tariqah, pola pikir. Kita sekarang sedang dirubah mindset, sedang dirubah pola pikir. Kalau semua agama itu sama, Pak. Ipakah ada nyo mandu agama sama? Oh, kabutu agama sama. Nya kamu lagi, Pak. Nyo kalau gini mereka semua sama-sama ingin mencari beribadah kepada Allah. Nya kamu lagi, Pak. Nya kamu lagi, Pak. Kalau sudah dirubah pola pikir, maka visi misi mereka sudah berhasil. Ini makna milah yang kedua. Maka kita itu bisa saja dirubah mindset kita melalui HP, media sosial dan lain sebagainya. Yang kangen HP tapi punya pegang laju. Pola pikir sudah mulai dirubah dengan peluk ubutnya, Pak. Ngepeluk ubut kaji robah, Pak, pola pikir. Anu min katanya pola pikir kayak robah citnya, Pak. Pola pikir dia sudah mulai dirubah sedikit-sedikit. Makanya mereka itu terus berusaha apapun mereka lakukan untuk merubah pola pikir, merubah mindset. Maka ini namanya istilahnya ghazu fikri, Pak. Mereka berperang bukan fisik lagi, tetapi berperang secara ini fikrah, ya, Pak. Cara pola pikir. Ada orang beriman tapi pola pikir Yahudi, Pak. Pola pikir Yahudi, Pak. Kebetulanlah kau pegang kau macam-macam, oleh pupu ni, Pak. Kalau ke Yahudi, Pak. Yang temung surga cuma beliau saja. Ini kan pola pikir Yahudi, Pak. Pola pikir Yahudi mengatakan wala yadkhulul jannah la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yang masuk ke dalam surga cuma Yahudi dan Nasrani saja, mandum neraka mandum. Menyona laganya berarti mengikuti pola pikir Yahudi, Pak. Yang masuk surga kelompok kamu, kelompok je panen aja neraka. Yang betul kelompok kamu je panen aja hendak betul ya haji pakai. Yang je ke kelompok kamu je haji betul hendak pakai. Bahkan roh haji pakai kanya, Pak. Nyan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka besok malam tahun baru apa yang kita lakukan? Apakah berzikir? Yang menyona yang pegang, je kamu berzikir malam tahun baru. Masalahnya pekan berzikir malam tahun baru. Kenapa khatam Quran malam tahun baru? Pekan hana malam lain. Ini kalau sudah begini, ini pola pikir juga, Pak. Artinya kita mentakzimkan juga malam tahun baru dengan pola-pola yang berbeda. Ini pakat Yahudi kan? Hana pupunya, awak rompu. Kita ini enggak usah bakar kembang api. Berzikir saja. Ketika kami bakar kembang api, kalian berzikir, jangan banyak. Maknanya takzim juga ke malam tahun baru, Pak. Takzim juga. Jadi bagaimana caranya? Tak mentong, diam saja, berdiam di rumah. Kenapa mu? Oh, saya mau berzikir. Pekan malam tahun baru, Mak. Malam ini apa? Kemarin kan bisa berzikir. Berzikir 20 jam pergi jicit, bahana buku. Pecah pekan macam malam tahun baru. Ulun dia puasa malam tahun baru. Pekan macam malam tahun baru ile, Pak. Kenapa tidak hari-hari yang lain? Ya, pekan preh malam tahun baru. Ini mindset, Pak. Sehingga manusia ini bisa dirubah mindsetnya oleh orang Yahudi dan Nasrani. Hana pupu nih, pegat laginya hana pupu yang seperti tadi, Pak. Na'budu ilahaka wa ta'budu ilahana. Kalian menyembah Tuhan kami menyembah Tuhan kalian. Sama-sama kita, hana pupu, tetapi dengan cara berbeda. Kita juga, kami mentakzim dengan kembang api, kalian mentakzim dengan terus baca Quran. Ya, ini kan takzim namanya. Jadi kepada takzim, Pak. Ini mereka kalau kita lihat dari sejarahnya, asal mula malam tahun baru itu kapan sebenarnya? Maka kalau dilihat dari sejarah, ini kaum Romawi, Pak. Kaum kafir Romawi. Jadi orang Romawi itu ada dewa namanya dewa Janus. Janus itu sehingga menjadi Januari. Mereka mentakzimkan Janus. Sebab kenapa mentakzimkan Janus? Karena Janus itu ada berapa kepala? Dua lel heboh ule, Pak. Dua, ya. Wajahnya ada dua. Ada yang mengatakan 3 wajahnya, Pak. Menyokatanya istilahnya oleh wajah kan wajah munafik ini, Pak. Wajah dia ada 2. Wajah masa lalu dan masa depan. Makanya ketika seseorang itu mentakzimkan dewa Janus ini, maka masa depan dia insyaAllah cemerlang dan meninggalkan masa lalu. Ini simbol dewa itu. Kepada takzim malamnya, Pak.
Kalau mereka asal mulanya itu untuk itu. Jadi makanya kalau di dalam kaedah usul fiqh, ketika kita berwudu, kita salat Pak, jadi mau Allahu Akbar, sedang tembayang mak pun lunco wudu benar puhananya kagurangnya Pak. Nya kibanjaranya pun lunco wudu puhana. Di dalam kajian usul fiqh kita lihat dulu, kita kebiasaannya habis mandi berwudu enggak? Oh berwudu, berarti kan al-yaqinu la yazalu bisyakki. Yakin itu tidak bisa menghilangkan syak. Nya hana pegadah syak Pak. Nya. Dan apa namanya? Dan tak perlu kita cari-cari nyo penanyo hana perlu Pak. Lun biasa abeh mano lunco wudu. Lun biasa lunco wudu irmo. Nya munyo kayakin binanya hana perlu lanjut je sembahyang Pak. Tetapi kalau seandainya kita biasa ambil wudu di masjid, atau kita itu setelah batal tidak ambil wudu lagi, ketika kita ini al yaqinu la yazalu bisyak, yakin kita tidak berwudu, maka batalkan salat. Bagaimana cara batalkan salat kali takbir menapa? Ya kibanjarayo. Kibanjara moto kali tamai kibanjarayo, pun dah lompat aja. Dah lompat sayang jamaah ya, Pak. Ni bagaimana caranya? Atau pun dah pelung aja je dah pintu dua boh ini. Munyo dah pelung aja jemaah-jemaah di setat ya, Pak. Nyo pun dah pegai le, Pak. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ada dua cara. Cara yang pertama, ini sama seperti salat sunat juga, Pak. Ya, sembahyang sunat ini sama seperti salat sunat. Arti salat sunat begini. Ketika kita waktu 2 menit lagi atau 1 menit lagi, atau kita tidak lihat waktu Pak, hanya kalian wate Pak, tiba-tiba kita salat sunat Allahu Akbar, wate takbir, tiba-tiba kamat Allahu Akbar, umanyo kibanjara leo pelon pebatu, kibanjara pebatu, apakah boleh dilanjutkan? Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh kamu lanjutkan kalau seandainya salat kamu itu kamu bisa mengejar nanti takbir yang pertama, tidak masuk yang kedua, enggak masuk rukuk lagi. Tetapi kalau menurut kamu ini hana mungkinnya, imumnya pandai-pandai baca ayatnya, hana mungkinnya, maka batalkan salat kamu. Bagaimana caranya? Lepaskan tanganmu. Satu. Atau yang kedua, kamu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Batalkan terus. Kamu lanjut. Kalau kamu lanjut salat sunnahmu, berarti kamu bermasalah kata Imam Asy-Syafi'i. Kamu lebih mendahulukan sunnah dibandingkan wajibnya, maka sama juga seperti imam. Ketika takbir Allahu Akbar, mau wudu kalau luncuk gimana caranya? Ketika wudu belum diambil, maka langsung salam seperti kata Imam Syafi'i tadi, assalamualaikum, assalamualaikum. Atau lepaskan tangan dan maju sana. Makanya di belakang imam itu harus orang paham, menyuruh hana mupum tarik kipe, hau menjak. Sembahyang kalau ambil lok, hau menjak, Mbak. Yang menyuruh hana mupum, Mbak. Maka hati-hati kalian nilai, Mbak. Ketika di belakang ni kalian nilai soy likut, Mbak. Urah hana mupum sembahyang katutah, Mbak. Katutah menyuruh hana mupum. Tapi kalau orang yang paham salat, ketika imamnya berpindah, orang di belakang tahu dia, ini berarti nama salah dengan imam. Daripada batu mandum nama salah. Ya contoh sopir kan, gantoh sopir Pak. Ya. Maka maju, langsung lanjutkan hana pupu Pak. Ya. Ketika batal di rakaat kedua atau bagaimana, langsung masuk dan lanjutkan imam yang ada di belakang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. 6:30 kelewat ni Pak. Kita buka pertanyaan, tak usah lagi. Boleh, yang bertanya boleh. Ya. Ya, bismillah. Waalaikumsalam. Bismillah. Jaraknya rentang lama panjang, Januari sampai Desember. Tapi kalau yang hari-hari kita jumpa hari Minggu, hari Ahad. Ya. Kemudian kita kan ikut rukunnya, walaupun itu ketentuan dari pemerintah. Iya. Dari mana? Ya. Tapi kita ikut juga libur. Ya. Bagaimana antara tahun baru dengan kita melaksanakan libur di hari Minggu? Iya, oke. Oh ya. Ini sama seperti yang mengatakan begini Pak. Kita tidak boleh mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru. Kemarin ketika saya ceramah di PLN Pak. Jadi mereka mengatakan, apakah berdosa kalau pimpinan kami mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru? Itu bagaimana itu? Bahkan di media-media sosial. Saya bilang begini, itu sistem Pak. Kita sudah masuk dalam sistem, bukan pribadi Pak. Secara pribadi tidak boleh. Makanya kenapa pimpinan mengatakan kami segenap pimpinan dan ini semua itu sistem ya. Contoh begini, ini pribadi seseorang, kalau ini camat beda Pak. Camat sama pribadi itu beda. Camat itu sistem, pribadi itu berbeda. Ketika kita marah sama camat itu wajar, tapi kalau marah sama pribadi itu lain lagi Pak. Itu kita berurusan dengan Allah nanti Pak. Artinya apa? Kita berurusan dengan dia di padang mahsyar. Tapi kalau berurusan dengan camat itu sistem namanya, sistem. Besok ganti lagi sistem, dia menyalahkan sistemnya.
makanya kalau mengucap seperti ini apa namanya Menteri Agama, ini bagaimana ini? Selamat Natal dan Tahun Baru. Sekarang begini ya, beliau itu, maka kalau kita datang ke Kementerian Kemenak Provinsi, Pak, di situ ada kepala bidang agama Buddha, ada bidang agama macam-macam, Nasrani dan lain-lain sebagainya. Karena Kementerian Agama itu Kementerian Agama semuanya. Kita bukan Islam ini, Pak. Kita bukan Islam, Pak. Artinya apa? Indonesia ini bukan Islam. Jadi waktu saya ceramah di situ, kepala kemenaknya mengatakan, Ustaz berdegah-degah apa? Naureng Nasrani nan. Ustaz berdegah-degah apa? Naureng Yahudi, Buddha. Ada Buddha di situ. Ada Buddha, ada Nasrani juga di situ. Nyan. Saya tanya kenapa ada? Karena ada kepala bidang di sini. Kepala bidang agama itu ada ini masing-masing. Ini sistem namanya, Pak. Jadi sudah masuk sistem. Bukan masuk pribadi lagi. Ini sudah sistem. Kalau namu ya keluar dari sistem. Omanya tebik dari sistem hana kemahan mau taga ya, Mbak. Ya, jadi artinya apa? Itu memang masuk dalam sistem. Seperti tadi Yahudi pernah bertanya ke Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, kamu adalah seorang nabi yang paling banyak berdialog dengan Allah. Coba tanya kepada Allah, hari paling mulia itu hari apa? Ketika Nabi Musa ketemu dengan apa? Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada di dalam apa namanya? Itu dua kitab itu, Pak. Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah. Apa dijawab oleh Allah? Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Makna Jumat apa? Hari berkumpul. Makanya pekan katanya geyu sembahyang Jumat, Pak. Ya, nih, Pak. Karena ketika hari apa namanya Senin, Selasa, Rabu itu kita sibuk dengan aktivitas, ketika Jumat berkumpul semua di situ. Maka kenapa tidak boleh ta'addud masjid nyonya-nyonya, Pak? Karena kalau ta'addud masjid seorang akan berpencar semuanya, Pak. Ya. Maka nanti salat Jumatnya bermasalah. Ya. Makanya dibuat satu masjid, kenapa? Supaya berkumpul semua di situ. Allah mengatakan hari Jumat. Apa jawab Yahudi? Oh tidak, kami tetap hari Sabtu. Ya, Pak. Mereka tetap hari Sabtu. Ditanya kenapa hari Sabtu? Dijawab oleh Yahudi, Pak. Kami kenapa hari besarnya hari Sabtu? Maka kalau kita lihat Yahudi itu hari Sabtu hari kebesaran mereka. Maka penyerangan itu kan ketika mereka beribadah di hari Sabtu. Kenapa mereka beribadah di hari Sabtu? Mereka berkeyakinan di dalam Taurat itu Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, 6 hari. Makanya hari ketujuh adalah hari Sabtu. Hari Sabtu hari istirahat. Maka mereka mengatakan Allah beristirahat di hari Sabtu, maka kami juga beristirahat di hari Sabtu. Ini satu. Yang kedua, Nasrani kenapa hari Ahad? Kenapa hari Ahad mereka ini, Pak? Nasrani, Ahad itu maknanya wahid. Wahid itu satu. Senin, Itsnaini, 2. Tsulasa, Salasah. Rabu, Arbi'a, Arba 4. Hari Kamis, Khamsah. Hari Jumat kenapa tidak sittah? Maka ketika hari Jumat para sahabat berkumpul, apa kata sahabat? Tajamma'a, sehingga dinamakanlah hari ke-6 itu namanya hari Jumat, ya, Pak. Hari Sabtu itu apa namanya kan istirahat, ya, Pak. Allah menciptakan itu dalam ini fi sittati ayyam, dimulai hari Ahad berakhir dengan hari Jumat. Makanya Nasrani berkeyakinan Allah memulai sesuatu itu di hari Ahad. Maka mulailah hidupmu di hari Ahad. Ini bagaimana dengan kita? Gedanya dua-dua boh tanya. Dapat sapat dua-dua boh aja, Pak. Yahudi dengan Nasrani dapat sapat, ya, Pak. Sabtu Minggu, ya, Pak. Kata Yahudi Nasrani, Pak. Bahkan ada yang sapat heboh Jumat, Sabtu, Minggu juga. Ada orang Muslim Yahudi Nasrani. Ini bagaimana kita menyikapinya, Pak? Ini kan sistem, Pak. Kita ini di Indonesia menjalankan sistem, Pak. Sistemnya apa? Kita sesuai dengan apa? Kecuali kalau sudah masalah akidahnya hanapat saya, Pak. Kalau sudah masalah akidah, pemerintah membuat gini misalnya begini, hana wajib lejak Jumat, itu masalah akidah, Pak. Nyanji bantah, Pak. Tidak boleh salat berjamaah, nyanji bantah, Pak. Tidak boleh begini, nyanji bantah, Pak. Kenapa? Karena sudah masalah akidah. Yang tadi itu bagaimana menyikapinya, Pak? Bagaimana cara menyikapinya? Sabtu hari beribadah orang Yahudi, Ahad hari beribadah orang Nasrani. Kita nyobek tak ibadah haji. Anggap saja hari Sabtu dan hari Ahad itu sebagai libur keluarga mentong. Libur keluarga, libur istirahat kita. Bekerja dari hari Senin sampai hari itu saja. Dan kita anggap Jumat itu hari untuk beribadah kepada Allah.
Jadi kan tergantung apa namanya ini, Pak. Jadi artinya Sabtu memang mereka membuat sebagai ibadahnya Yahudi, tetapi kita liburnya bukan untuk beribadah. Kita liburnya apa? Untuk beristirahat dari setelah kita bekerja. Ahad begitu, beristirahat dari setelah kita bekerja. Itu saja. Jangan pernah yakin seperti yakinnya Yahudi dan Nasrani. Kalau yakin kita tidak jauh beda dengan mereka. Itu saja, menyikapi saja. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Bismillah. Ya. 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 Oh. Ya. Ya. Oh ya. Iya. Iya. Iya, iya. Oke. Iya. Ya, contoh lain lagi. Dalam surah Ali Imran, Inna dina indallahil Islam. Yang kita artikan, Inna dina indallahil Islam. Kita mengartikan agama yang diridai adalah agama Islam, gitu kan? Ya. Bukan seperti itu sebenarnya. Inna dina indallahil Islam. Kalau perbuatanmu mau diberikan pahala oleh Allah, masuklah Islam. Ya, ini makna inna dina indallahil Islam. Kalau kamu ingin semua amal ibadahmu diberikan pahala, diberikan reward oleh Allah, tidak ada lain, kamu harus tunduk dan patuh kepada Allah. Makna Islam itu al-khudu' wal-inqiyad. Ya, khudu' wal-inqiyad, patuh dan taat kepada Allah. Kita bukan di situ saja keliru. Banyak kita yang keliru. Lon langsung dideka bapak ke Kemenak. Bukan saya ngomong di belakang dia, ke Kemenak provinsi dulu. Bapak apa Daud Fakih. Langsung saya ngomong pada beliau, Pak, ini kita perlu Al-Quran itu perlu kita inikan kembali. Artinya ada Al-Baqarah, sapi betina. Hana sapi betina dalam tafsir. Sapi betina tidak ada, bukan sapi betina. Gedanya kapah takalan tak marbutah mantu betina. Hamzah. Hamzah kan nan orang agam, tapi nak tak marbutah, apakah betina juga? Al-Baqarah itu satu ekor sapi. Jadi sebenarnya judulnya sapi saja, bukan sapi betina. Ya, bukan sapi betina. Kami pernah ketika datang ke Brunei Darussalam, kami ketemu sendiri dengan pemuka, kalau kita ini menteri agama, Pak. Kami menawarkan sesuatu apa? Jadi ada teman saya, memang beliau pakar qiraat ya. Pakar qiraat, bagaimana cara baca ini, bagaimana cara pemahaman, salah pemahaman, terjemahan dan lain sebagainya. Ketika kami pertama mengajukan ke Jakarta, itulah ahli Jakarta, Pak. Hai terima. Karena apa? Itu proyek mereka itu. Kalau sudah kita robah, nyampai ya penduk muka ya, Pak. Itu proyek, Pak. Akhirnya apa? Kami datang ke Brunei. Di Brunei kami duduk, kami rapat itu dengan apa kementerian apa namanya, kami duduk dakwahnya juga, ini bagaimana ya kami bisa tolong kirimkan kemari dan kita bisa apa buat terjemahan, buat qiraat dan lain sebagainya. Kita akan dicetak sebanyak-banyaknya. Habis lu pegah bangun omanyo nyotanyo yang jihindu ketahuan di Indonesia sampai kemari getanyo yang rong-rong tu ya nyo kayak robah aja kakalah ekosistem lah juga deh, ekosistem. Tapi kata beliau, tapi nanti berdosa bagaimana? Hana tahu pegat. Ini mudaratnya lebih dahsyat lagi dibandingkan ininya. Paling enggak dia tak dakwah mentong nak buat. Hana cara lain, hana cara ya. Dan ketika di Malaysia kami juga langsung. Di Malaysia ada kementerian, kalau kita Kementerian Agama. Dan saya dengan teman saya ngomong juga, ini bagaimana kita ingin mencetak di Indonesia, ditolak. Sudah berapa kali diajukan, ditolak. Ditolak dia apa? Kami mengajukan ada beberapa qiraat dan penulisan di dalam Al-Quran. Apalagi Al-Quran standar kan beda-beda Al-Quran ya, Pak. Ada tulisan yang berbeda, tulisan igona, lebih igo dan lain sebagainya, dan terjemahannya tidak. Boleh enggak kami cetak di sini? Boleh. Mai kena ju cetak juga. Ya ini, Pak. Kata dirjennya, Pak. Rupanya lun mau pikir ci Pak nyo je hentu ikalun kena saingan ini, Pak, bakon. Kena saingan kai cetak berarti bermasalah juga kita nanti lu mekah, Pak. Kita bermasalah. Kakilah bino mentang. Ini kan sistem, kita jalankan aja tuh. Paling enggak kita kasih tahu aja secara lisan. Ya. Karena Al-Quran pertama-tama aja cetak aja urung tan baca apa, hana baca Al-Quran. Cetak aja cetakan macam. Ada yang terjemahan berbeda, ada yang sama lagi. Ada beberapa hal yang keliru, bukan itu saja. Ada yang lain, Mak. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Semua terjemahan
itu menerjemahkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu bahaya sekali. Ketika dipahami oleh orang awam, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, orang yang membunuh harus dibunuh. Orang fitnah, oh berarti harus bunuh lah, lebih dahsyat lah, bukan bunuh, cang-cang ni Pak. Maka nanti jangan sampai diambil dalil oleh orang awam. Sipulan kai fitnah lun. Menurut Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, dah cok parang ya, tak sipulan. Pekan Al-Quran ke pegah binan ni Pak. Gedak dia sipulan ni Pak. Waktu gedak sipulan jak Pak pengadalan ditanya pekan. Hai Quran ni pegang fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau pembunuhan itu harus dikisas, orang fitnah lebih dahsyat lagi. Padahal bukan itu artinya Pak. Dari mana kita tahu? Dari asbabun nuzul. Masa asbabun nuzul bisa berbohong? Ya Pak. Masa Imam An-Nawawi berbohong? Nggak mungkin berbohong. Imam An-Nawawi mengatakan cuma 2, mana mungkin berbohong. Kita melihat siapa Imam Nawawi itu, dan pendapat Imam An-Nawawi didukung oleh penafsir-penafsir lain Pak. Dia tanya mentang, bina mentang dia. Ketika ada orang ngomong adinun nasihat, agama nasihat, tanya mentang, ini landasannya mana agama itu? Mana landasannya kalau din itu maknanya agama? Nyan pergi jauh cint tiga mentang. Ya. Kalau dia mengatakan din itu kan agama, berarti hanya pakai Pak. Kalau dia mengatakan ulama ini mengatakan begini, ini hanya pakai. Artinya dia juga tidak tahu, ikut-ikutan juga. Makanya banyak yang di dalam itu yang keliru-keliru Pak. Bukan itu saja. Jadi banyak yang kekeliruan itu, kita tidak menyalahkan penerjemah dia. Kan ini kan sistem Pak. Jadi yang pegang terjemahan yang kena ikuti ju ya Pak. Jadi artinya saya pernah dihubungi dari Pemda ya, untuk menerjemahkan satu tafsir Ibnu Asyur. Tafsir Ibnu Asyur adalah dengan proyeknya sekian puluh juta itu. Langsung telepon lu, ini bisa nggak lakukan dalam waktu 1 bulan? Anda dapat sekian. Oh majid kita belum tahu nih. Tafsirnya memang tebal sekali. Jadi waktu itu lu apa? Menyothi bulenya cilet-cilet. Nyonya terjemahkan tafsir Ibnu Asyur, lu pegah lun, membutuhkan waktu 1 tahun. Oh baik kagak ada proyek kamu Pak. Artinya itu proyek ya Pak, proyek. Main begitu juga. Oh menyoproyek han minta urun lain gede lu ngailu. Menyothi boleh minta urun lain. Bisa saja lu terjemahkan macam-macam lu pegang inan. Bisa saja tafsir Ibnu Asyur lu pegang lu pegang macam-macam Pak. Artinya Pak, saya kalau mende mepeng kabeh yang jelas urun lain sesat di Banjaran. Karena gara-gara proyek kita terjemahkan tadi Pak. Kalau betul-betul saya bilang lakukan dalam waktu 1 tahun. Artinya nanti ada penyelidikan, betul nggak ini seperti ini, betul nggak mananya begini, betul nggak begini. Artinya kita nyo amanah nanti. Tapi ini sudah turun temurun. Seorang buat kitab, buat buku adinun nasihat, agama nasihat. Tinggal pegang dalam buku kalau adinun nasihat, agama nasihat. Kamu nulis lagi agama nasihat. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam pembunuhan. Ikalah leru lain, fitnah lebih kejam pembunuhan. Mandu pegang lagi Pak. Akhirnya apa? Menyebar kesalahan-kesalahan. Ya. Demikian. Memang hayuk cik tanya, karena katanya dalam nanggro sistem Pak, tanya ngeri ciknya. Tak pegah bina dia kai pegah lain lah. Tak pegah bina dia kai pegah menyimpang ni Pak. Tak pegah tak protes, padahal tak protes demi kebaikan. Ini tak benar begini, ini begini. Padahal ada tempen tasih ya, jadi nanti katanya macam-macam lah ikut, macam-macam juga. Bahkan ada di dalam Al-Quran itu, Al-Quran model awayan, itu baris itu salib ibu namanya. Itu juga sudah pernah diprotes ya. Ada penanji doktor penanji Hishamiyah, beliau memang pakar bidang ini. Jadi gepengah balun ustaz ini kena jid darubah. Kemudian beliau ngomong ke sana ditulang. Sudah berapa hari ditulang. Artinya apa? Kita ikut sistem pencetakan Al-Quran sudah ada di Jakarta. Hanya dah jeh-jeh dengan cok tak ti mak. Kecuali pun dah robah sistemnya. Robah sistem jerada adanya apa? Gimana robah sistem sudah bertahun-tahun seperti itu. Makanya katanya paling enggak tak apa nanti putar cok Quran luar atau bagaimana, coba adukan perbandingan bagaimana cara tulisnya, ada yang bagaimana terjemahannya. Terjemahan itu berbeda dengan tafsiran. Terjemahan itu ketika di Indonesia, terjemahan menurut khazanah orang Indonesia. Ketika diterjemahkan di Inggris, bahasa Al-Quran diterjemah, mereka menerjemahkan menurut khazanah mereka sendiri, menurut kebiasaan mereka, menurut apa istilahnya lokal ya, lokal wisdom istilahnya, apa namanya, kebijakannya. Nyo menurut orang Aceh bina, pegak bina. Kan menurut orang Arab, menurut orang Aceh, nyo menurut orang danyo fitnah fitnah. Padahal kan mana fitnah, mana fitnah itu dua. Yang pertama ujian, itu di Al-Quran mengatakan fitnah. Maka Allah katakan hati-hati fitnah akhir zaman. Bukan
bukan urung fitnah-fitnah kon bek talah ni. Hati-hati fitnah akhir zaman. Maknanya hati-hati ujian-ujian di akhir zaman. Itu berkait dengan akidah kalian nanti. Maka Nabi mengatakan akan datang fitnah-fitnah. Bukan fitnah-fitnahnya ini tak fitnah go sesuai dengan hadis Rasulullah. Bukan itu makna fitnah. Satu. Yang kedua, fitnah itu maknanya kafir. Kufur kepada Allah. Makanya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu kafir. Kekafiran Abu Sufyan, karena Abu Sufyan yang melapor ke Rasulullah. Kekafiran ya Muhammad, kekafiran Abu Sufyan itu lebih dahsyat dibandingkan Abdullah bin Jahsy yang bertempur di bulan haram. Bertempur di bulan haram kan tak boleh. Jadi berdosa. Tetapi walaupun berdosa, lebih berdosa lagi Abu Sufyan yang dia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wal fitnatu asyaddu minal maut. Okey, lu rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.